Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan renungan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Tema kita di bulan Februari ini adalah bertumbuh dewasa di dalam kasih Kristus. Adapun ayat temanya diambil dari Efesus 4 ayat 15 yang berbunyi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pagi ini dibangunkan dalam keadaan sehat. Mengucap syukur juga kami diperkenankan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat menjadi pedoman dan dapat kami lakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita biasanya di bulan Februari merayakan hari kasih sayang. Banyak toko mempromosikan barang-barang produksinya dengan diskon besar-besaran untuk barang-barang yang berhubungan dengan hadiah-hadiah di hari kasih sayang itu. Untuk yang nggak bisa membeli sebenarnya pelukan, ucapan selamat hari kasih sayang, aku mengasihimu, I love you, itu sebenarnya lebih dari cukup dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang harus kita beli. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita menikmati makanan dan minuman untuk bertumbuh. Nats tadi dikatakan bahwasanya kita diminta untuk bertumbuh serentak bersama-sama ke arah Kristus dengan kasih. Sebagaimana kita bertumbuh dari kecil menjadi dewasa, kita makan, kita minum. Kalau mau pertumbuhannya sehat dan baik, tentu saja makanan dan minuman yang diasup harus yang sehat, bergizi. Orang tua kita mengolah makanan-makanan, keperluan-keperluan pertumbuhan kita dengan baik sampai kita menjadi dewasa dan sehat. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat, dalam nats tadi dikatakan kita bertumbuh dalam kasih. Jadi nutrisi jemaat yang tumbuh menjadi dewasa, gereja tua muda menjadi dewasa secara rohani, nutrisinya hanya satu, kasih. Kasih yang ada di dalam firman Tuhan, kasih yang dalam kebenaran. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus katakan, tapi kita diminta untuk bertumbuh bersama-sama, tidak sendiri-sendiri di dalam kasih. Hanya karena kasih kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape, kasih yang seperti Tuhan Yesus nyatakan, kasih yang tidak menuntut balas. Kalau dahulu kita melaksanakan kasih yang transaksional, kasih yang lu jual gua beli, aku hanya bisa mengasihimu kalau engkau melakukan ini, melakukan itu. Ada isyarat-isyaratnya. Ada kalau aku sudah memberi ini kepadamu, kamu harus memberikan ini itu kepadaku. Tandanya kasih. Itu yang lalu. Sekarang kalau kita bertumbuh dalam Kristus, kasih yang dinyatakan adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun kamu tidak mengasihi aku, walaupun kamu tidak memberi kepadaku, aku tetap mengasihimu, aku sayang kepadamu. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang ada di 1 Korintus 13 ayat 4-8.
Izinkan saya membacakannya. 1 Korintus 13 ayat 4-8 bunyinya demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia, kasih itu, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Kasih, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar mengandung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, namun pengetahuan akan lenyap. Kasih tinggal tetap. Apa sih kasih yang disebut-sebut di atas itu? Kasih di ayat-ayat yang kita baca tadi dapat disimpulkan adalah kasih yang menjadi dasar segala sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di luar itu kasih yang manusiawi, kasih pura-pura, kasih yang transaksional. Tuhan tidak menghendaki. Kita tidak boleh cemburu. Dalam cemburu ada iri hati. Kita menginginkan milik orang lain. Iri hati itu bukan kasih. Kalau kasih, walaupun kita disakiti, walaupun kita difitnah, kita tetap mengasihi orang tersebut. Selama ini kita beranggapan kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita rugi. Aduh, ngapain aku berbuat baik kepadanya? Toh dia nggak pernah berbuat baik kepada saya. Kalau dia baik, saya akan lakukan kebaikan. Bukan kasih yang seperti itu. Gereja tidak akan bertumbuh kalau kita sebagai jemaatnya masih mengenakan kasih yang penuh persyaratan. Tuhan menghendaki kasih kita adalah kasih walaupun. Kasih sebagai dasar kita berhubungan dengan orang lain. Allah adalah kasih, kasih Allah adalah kasih agape, maka marilah kita mengasihi orang lain, mengasihi sama kita, mengasihi diri kita sendiri dengan kebersahajaan, dengan apa adanya, dengan segala kelemahan yang ada, kita tetap mengasihi. Mari mengasihi tidak hanya kepada saudara yang sayang kepada kita. Mari mengasihi kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang tidak kita kenal, kepada orang-orang yang mungkin bermaksud buruk kepada kita. Mari kita tetap mengasihi. Paling tidak kita mendoakannya. Ketika berjumpa, memberi salam. Ketika kesusahan, mari kita tolong. Ketika dikatakan yang tidak baik, kita tetap tersenyum, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi. Mari kita menghormati. Mari kita menerima sesama kita dengan apa adanya, tetap mengasihi, tetap sayang. Di sanalah Tuhan akan memberkati. Di sanalah gereja akan bertumbuh menjadi dewasa karena jemaatnya saling mengasihi. Tidak ada hal-hal negatif yang disimpan dalam hati. Niscaya kita akan bertumbuh dengan sehat karena kita saling mengasihi. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.